Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ides. Kita masih membahas tentang bab bilangan bulat dan pecahan untuk pertemuan kedua. Sebelum mulai pelajaran, jangan lupa berdoa. Semoga Allah memudahkan kita menerima ilmu-ilmu yang kita pelajarin hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Silakan anak-anak ikuti pelajaran ini dengan serius ya. Lalu kita sudah membahas tentang pengertian bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas sifat-sifat penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat. Oke, sebelum masuk ke materi sifat-sifat operasi bilangan bulat, saya mau ngasih dulu soal buat mengetahui kalian udah paham dulu materi yang sudah saya kasih minggu lalu. Soal yang pertama, setelah saya membacakan soal ini, silahkan kalian pause, kalian cari jawabannya dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Soal yang pertama, suhu di ruangan laboratorium adalah 6 derajat Celcius. Berapa derajat suhu di ruangan laboratorium itu jika mengalami perubahan sebagai berikut. Yang A, suhu naik 8 derajat. Yang B, jika suhu turun 10 derajat Celcius. Nah, untuk menjawab yang A, kita harus tahu dulu. Pertama, di soal diketahui suhu ruangnya mula-mula 6 derajat Celcius. Lalu, di soal yang A, dia mengalami suhunya naik. Ya, suhunya naik berarti dia bertambah. Jadi kita tulis plus 8 derajat Celcius. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 14 derajat Celcius. Oke. Soal yang B. Suhunya turun 10 derajat Celcius. Jadi kita buatnya suhu mula-mula yaitu 6 derajat Celcius, dia turun ya, turun. Kalau turun berarti dia negatif. Negatif berapa? Negatif 10 derajat Celcius. Jadi 6 dikurang 10 derajat Celcius itu menjadi negatif 4 derajat Celcius. Oke, benar nggak jawaban kalian? Soal latihan yang kedua. Ingat ya, setelah saya bacain soalnya, silakan kalian pause, kalian cari dan komen jawabannya di kolom komentar. Nomor 2, suhu suatu ruangan yang menggunakan AC tercatat 17 derajat Celcius. Suhu di ruang penyimpanan daging 20 derajat Celcius lebih rendah dari suhu ruangan ber-AC tersebut. Berapa suhu di ruang penyimpanan daging? Nah, mula-mula kita harus cari dulu yang diketahui. Yang pertama, diketahui di soal itu suhu ruangan yang menggunakan AC. Kita buat di sini. Suhu ruang ber-AC itu besarnya suhunya 17 derajat Celcius. Yang kedua, suhu ruang penyimpan daging. Di soal diketahui suhu ruang penyimpan daging itu 28 lebih rendah. Kita buat di sini 28 derajat Celcius lebih rendah, katanya lebih rendah berarti negatif ya, dari suhu ruangan ber-AC. Suhu ruangan ber-AC berapa? 17 derajat Celcius. Jadi 17 derajat ini kita taruh di depan. Berarti ini caranya dibaca suhu ruang penyimpanan daging 28 derajat Celcius lebih rendah ya dari 17 derajat Celcius. Jadi yang ditanya berapa suhu di ruang penyimpanan daging. Tinggal kita operasikan aja ini. 17 derajat Celcius dikurang 28 derajat Celcius. Ingat, yang menguranginya lebih kecil dari yang dikurangin. Berarti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Jarak antara 17 ke 28 itu berapa dia melangkah? Yaitu 11
derajat Celcius. Oke, jadi suhu di ruangan penyimpanan daging itu adalah 11 derajat Celcius. Benar nggak jawaban kalian? Silakan cek. Soal nomor 3. Tentukan suhu mana yang lebih tinggi dari pasangan berikut. Yang A 15 sama 12, yang B negatif 6 sama 1, yang C negatif 5 sama negatif 2. Silakan post dan jawab di kolom komentar. Oke, kita bahas ya. Sebelumnya saya sudah pernah kasihkan minggu lalu tentang garis bilangan. Yang mana kalau dia semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Kalau semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Lihat, soal yang A. Yang A 15 sama 12. 15 itu kan posisinya di sebelah kanan 12. Jadi yang besarnya itu adalah 15. Yang B, negatif 6 sama 1. Ingat, negatif posisinya di kiri, sedangkan positif posisinya di kanan. Jadi yang lebih besar itu adalah positif. Jadi yang besarnya adalah 1. Untuk soal yang C, negatif 5 sama negatif 2. Ingat, lihat garis bilangannya. Sini negatif 5, negatif 6. Untuk di garis bilangan, semakin besar angkanya untuk negatif, maka nilainya akan semakin kecil karena dia berada di sebelah kiri. Ya, yang besar selalu semakin ke kiri. Nah, antara negatif 5 dan negatif 2, jadi yang besar yang mana? Yang angkanya kecil. Kalau negatif angkanya kecil, nilainya itu besar. Nah, sekarang kita akan menentukan tandanya. Kemarin saya udah kasihkan tanda lebih besar dan kecil dari. Ini lebih kecil dan ini lebih besar. Nah, untuk soal yang A, untuk yang A15 kan lebih besar dari 12, maka kita akan pakai lambang ini. Lebih besar. Yang B, negatif 6 itu lebih kecil dari 1, maka kita akan pakai lambang ini. Kecil dari. Begitu juga untuk yang C, negatif 5 lebih kecil dari negatif 2, maka lambangnya seperti ini. Oke, paham? Benar kan jawaban kalian? Oke, soal yang terakhir. Tentukan nilai X. Nah, ini pasti bingung ya. Kemarin saya belum kasih contoh soal yang ini. Sekarang saya kasih di sini ya. Tentukan nilai X untuk X tambah 9 sama dengan 4. Nah, berapa jawabannya untuk yang A? Kita buat di sini ya. Untuk yang A, ya X ditambah 9 sama dengan 4. Ingat, kita disuruh cari nilai X. Maka, lihat di sini kita turunkan X sama dengan, kita pindahin. Nyebrang. Kalau dia di posisi sebelah kiri, ini sama dengan ya. Posisi sebelah kiri dia menyeberangi sama dengan, maka tandanya ini berubah ya, dari positif menjadi negatif. Jadi ini kita buat ini yang 4-nya tetap kan dia tidak pindah, yang pindah hanya yang positif 9, dia nyebrang jadi dia jadi negatif 9. Oke, jadi nilai X-nya berapa? 4 dikurang 9. Karena ingat ya, kalau yang ngurangin itu lebih kecil, ingat karena yang ngurangin lebih kecil, maka hasilnya adalah negatif. Nah, lihat jarak antara 4 ke 9 itu berapa jaraknya, berapa langkah, yaitu 5. Jadi jawabannya 4 dikurang 9 itu adalah negatif 5. Jadi X yang A itu negatif 5. Sekarang yang B. Yang B soalnya X ditambah negatif 6 sama dengan 3. Ingat ya, kita mau mencari nilai X. Jadi X sama dengan, yang ini kita seberangin, kita pindahin. Yang 3 tetap, yang negatif 6 kita pindahin, nyebrang. Jadi dia berada di seberangnya, berubah menjadi yang awalnya adalah negatif, menjadi positif 6. Jadi, nilainya X sama dengan 9. Oke. Lalu yang C, saya buat di bawah aja ya. Yang C, negatif
X ditambah 10 sama dengan 7. Jadi negatif X sama dengan 7. Ingat, pindah. Jadi negatif 10. Jadi negatif X sama dengan berapa? Kan 7 lebih kecil dari 10. Dia mengurangin 10, maka hasilnya adalah negatif. Jaraknya, selisihnya berapa? 7 ke 10, yaitu 3. Oke. Negatif X sama dengan negatif 3. Sedangkan yang ditanya itu X. Jangan selesai batas itu karena yang ditanya X. Ingat ya, kita minggu lalu udah tahu kan, untuk menjadikan dia positif, maka negatif harus dibagikan dengan negatif. Jadi, untuk mendapatkan nilainya menjadi X, ini kita bagi dengan negatif 1. Kalau negatifnya yang sebelah kiri kita bagi dengan negatif 1, yang sebelah kanan juga harus dibagi dengan negatif 1. Ya, jadi negatif dibagi negatif kan positif, tinggal positif X sama dengan negatif 3 dibagi negatif 1, yaitu 3. Oke, karena negatif dibagi negatif itu adalah positif. Oke, paham ya? Oke, tadi kita udah menyelesaikan soal latihan ya, soal latihan minggu lalu. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat itu apa aja? Yang pertama itu ada sifat tertutup. Nah, sifat tertutup itu yang dimaksud dengan sifat tertutup jika A ditambah B maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Maksudnya A ditambah B sama dengan C, yang mana A, B, C-nya itu anggota bilangan bulat. Misalkan saja kasih contoh soal dalam bentuk angka. 17 ditambah negatif 5, hasilnya adalah 12. Ini maksudnya tertutup. 17 dan negatif 15 adalah bilangan bulat, ya, dan 12 juga bilangan bulat. Nah, jadi maksud dari tutup itu jika bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Oke. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat yang komutatif itu sama seperti ini. A ditambah B sama dengan B ditambah C. Jadi mau kita tambahin duluan yang mau kita buat A ditambah B atau B ditambah A itu maka hasilnya sama. Contohnya seperti ini. Negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Begitu juga dengan negatif 3 ditambah negatif 2 maka hasilnya adalah sama. Jadi mau kita rubah sini A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Itu untuk komutatif ya, pertukaran tempat. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sini ada 3 angka, ada 3 bilangan ya. A tambah B tambah C. Itu kita kelompokkan, kita kerjakan dulu A tambah B tambah C itu sama dengan kita buat A ditambah B ditambah C. Mau kita selesaikan yang mana duluan, maka hasilnya adalah sama untuk asosiatif. Misalkan, saya kasih contoh soal. 68 ditambah 68 ditambah 44, ini yang A, ini B, dan ini C ya. Sama seperti ini A, ini B, ini C. Nah, jadi antara 68 tambah 44 ditambah 56 sama dengan 68 ditambah dalam kurung 44 tambah 56. Ingat, yang di dalam kurung kita selesaikan duluan. Nah, jadi mau kita selesaikan dulu A ditambah B atau B ditambah C, maka hasilnya adalah sama. Coba kita buat di sini. 68 ditambah 68 ditambah 44 itu adalah hasilnya 112. Lalu kita tambah dengan 58. Yang ini juga A-nya adalah 68, kita tambah 44 ditambah 56 adalah 100.
Nah, jadi jika kita jumlahkan semuanya, yang ini 112 ditambah 56 hasilnya adalah 168, dan 68 ditambah 100 adalah hasilnya 168. Jadi sifat asosiatif itu pengelompokan. Kita mau mengelompokkan ngerjain yang A ditambah B duluan atau B ditambah C duluan, itu hasilnya akan sama aja, ya. Oke, sifat yang keempat adalah unsur identitas. Nah, untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. Jadi, setiap bilangan bulat ditambahkan dengan 0, itu akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Jadi, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, dan hasilnya adalah identitasnya. Ya, adalah bilangan bulatnya. Nah, misalkan gini contoh soalnya. Semua bilangan bulat dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri kan. Contohnya gini, negatif 3 ditambah 0 itu sama dengan 0 tambah negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 3 itu sendiri, ya kan? Ya. Jawabannya adalah negatif 3 itu sendiri. Begitu juga dengan A-nya, misalkan A-nya 1. Ya. Nah, 0 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 0, maka hasilnya akan bilangannya sendiri. Jadi unsur identitas itu adalah unsur untuk sembarangan bilangan bulat apabila ditambah dengan unsur identitas, maka hasilnya adalah bilangannya sendiri. Untuk unsur identitas penjumlahan itu 0, ya. Beda nanti untuk perkalian. Oke, paham ya? Nah, sifat yang kelima adalah sifat inverse atau lawan. Nah, untuk lawan dari A itu sendiri adalah negatif A. Dia jaraknya dengan 0 itu sama, ya. Jadi dari kalau A maka inverse-nya adalah negatif A. Itu juga dengan kalau 1 maka inverse-nya adalah negatif 1. Kalau 2 maka inverse-nya adalah negatif 2. Ini contohnya. 1 ditambah negatif 1 maka hasilnya adalah 0. Ya. Jika suatu bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya, ya. Jika suatu bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah 0. Jadi inverse-nya itu adalah lawannya. Untuk negatif 2, untuk 2 lawannya negatif 2. Untuk 3 lawannya negatif 3, dan begitu seterusnya. Yang jaraknya adalah sama dengan 0. Oke. Jadi, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat itu bisa kita simpulkan. Yang pertama tertutup. Yang dimaksud dengan tertutup yaitu jika A ditambah B, maka hasilnya adalah C yang bilangan bulat juga, ya. Yang kedua, sifat komutatif. Mau dikembalikan, mau di posisinya dirubah, mau A tambah B itu sama aja dengan B ditambah A. Yang ketiga, mempunyai unsur identitas. Unsur identitas penjumlahan adalah 0. Jika bilangan bulat ditambah dengan unsur identitas, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Yang keempat, sifat asosiatif perkelompokan. Kita bisa mengelompokkan antara A dan B duluan mau kita kerjakan, atau B dan C duluan kita kerjakan, maka hasilnya adalah sama. Di A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C dalam kurung. Yang kelima adalah mempunyai inverse. Jadi, setiap bilangan ditambah dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah 0. Oke? Oke, untuk lebih pahamnya kita kerjakan contoh soal. Di sini ada soal 10 ditambah negatif 19 ditambah 18. Nah, kita bisa mengerjakannya, kita duluankan. Misalkan kita mau ngerjain yang ini duluan. Jadi negatif kita buat di sini 10 ditambah negatif 19 ditambah 18 sama dengan, kita selesaikan yang ini dulu. 10 tambah negatif 19 hasilnya adalah negatif 19 ditambah 18 sama dengan 9. Oke. Jawaban nomor 2 yaitu kita selesaikan dulu. 14 ditambah negatif 10 ya, ditambah negatif 26 sama dengan, kita selesaikan dulu yang kita duluankan, yang mana yang kita dalam kurungkan, yaitu 14 ditambah negatif 10. Hasilnya adalah 4 ditambah negatif 26. Nah, karena yang besarnya adalah 26 yang negatif, maka hasilnya adalah negatif.
Negatif berapa? Negatif 22. Selisih antara 26 sama 4. Oke, paham ya? Oke, masuk ke sifat perkalian bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu tertutup. Sama, jika A kali B itu bilangan bulat, maka hasilnya C juga bilangan bulat. Jadi A kali B sama dengan C, yang mana A, B, C itu adalah bilangan bulat. Untuk contohnya, 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 itu bilangan bulat, 5 bilangan bulat, dan hasilnya 10 juga bilangan bulat. Itu ya yang dimaksud dengan tertutup. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Sama ya seperti penjumlahan tadi, hanya saja ini perkalian. Jadi A dikali B itu sama aja dengan B dikali A. Jadi kalau ada soal 3 dikali 2 itu jawabannya sama dengan 2 dikali 3, yaitu sama-sama 6. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau kelompokan. Sini ada A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Mau kita kelompokkan yang mana dulu yang mau kita kerjakan? Mau kita kerjakan yang ini dulu atau yang ini dulu? Maka hasilnya adalah sama. Contohnya seperti ini. Ini ada soal 6 dikali negatif 5 dikali negatif 2. Yang untuk sebelah kiri ini yang diselesaikan duluan yang ini. Kalau yang sebelah kanan yang diselesaikan duluan yang ini. Jadi, yang pertama kita diselesaikannya 6 kali negatif 5 yaitu negatif 3. Dikali negatif 2. Kalau yang ini yang selesaikan duluan adalah negatif 5 dikali negatif 2. Jadi 6 dikali 10. Maka hasilnya negatif 30 dikali negatif 2 adalah 60. Begitu juga dengan 6 dikali 10 adalah 60. Maka hasilnya adalah sama. Mau kita kelompok yang mana dulu kita kerjakan, maka hasil akhirnya nanti sama. Itu untuk asosiatif. Sifat yang keempat yaitu sifat distributif. Sifat distributif itu jika A dikali dalam kurung B dikurang C itu sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Ini sama aja seperti ini nih. A dikali B dikurang A dikali C. Begitu juga untuk yang penjumlahannya. A dikali B ditambah A dikali C. Hasilnya seperti ini. Untuk lebih pahamnya, kita kerjakan soalnya. Di sini ada soal 6 dikali 5 dikurang 2. Kita selesaikan seperti ini kalau untuk distributif. 6 dikali 5 dikurang 6 dikali 2. Ya, 6 dikali 5 dikurang 6 dikali 2. Jadi 30 dikurang 12. Hasilnya adalah 18. Itu untuk yang pengurangan. Sekarang yang penjumlahan. 6 kali 5 ditambah 2. Ini sama seperti ini. Untuk distributif ya. 6 dikali 5 ditambah 6 dikali 2. Dia dikaliin ke dalam. Maka 6 dikali 5 itu 30. 6 dikali 2, 12. Jadi 30 tambah 12 hasilnya adalah 42. Oke, itu untuk distributif, oke? Yang berikutnya unsur identitas. Tadi penjumlahan untuk identitasnya adalah 0. Sekarang perkalian. Perkalian itu identitasnya 1. Jadi bilangan bulat yang dikalikan dengan identitas yaitu 1, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Ya, kalau perkalian identitasnya 1. Seperti ini contohnya. 13 dikali identitas 1, maka hasilnya adalah 13. Itu juga dengan 1 identitas dikali dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Oke, ya, paham ya untuk identitas? Lanjut ke operasi hitung campuran. Cara menyelesaikan operasi hitung campuran yang pertama, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung duluan. Yang kedua, dahulukan perkalian atau pembagian. Ya. Boleh perkalian duluan atau pembagian duluan. Setelah itu baru kita lanjutkan operasi yang penjumlahan dan pengurangan. Ingat, perkalian dan pembagian itu dia setara. Jadi kita kerjakan duluan perkalian atau pembagian
Ya, boleh perkalian duluan atau pembagian duluan. Yang jelas perkalian dan pembagian itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Sehingga kita harus menyelesaikan dulu perkalian dan pembagian. Tapi kita lebih mendahulukan yang di dalam kurung duluan. Sekarang saya kasih contoh soal. Seperti soal seperti ini. Nah, kali sama tambah besaran kali. Tapi kita disuruh selesaikan yang di dalam kurung duluan. Karena dia di dalam kurung yang ini, maka kita selesaikan dulu negatif 5 ditambah 10. Jadi seperti ini. Negatif 2 dikali negatif 5 ditambah 10, yaitu plus 5. Ya kan? Jadi ini nih. Negatif 2 dikali 5. Kalau untuk bilangan positif kita nggak perlu lagi ya dibuat tanda tambahnya. Tanda positifnya nggak usah dibuat lagi, bisa kita hilangkan. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Negatif 2 dikali 5. Maka hasilnya adalah negatif 10. Ya, kita duluankan dulu yang di dalam kurung. Lanjut yang kedua, ada penjumlahan dan perkalian. Ingat sifat yang tadi kita lebih diutamakan yaitu perkalian. Atau pembagian di sini hanya ada perkalian dan penjumlahan. Maka kita selesaikan dulu yang perkalian. Nih salah kurung. Jadi 27 ditambah berapa? 28 dikali 3 yaitu 84. Jadi 27 ditambah 84 sama dengan 111. Oke, sekarang ada 3 nih. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian. Kita harus menyelesaikan dulu perkalian dan pembagian. Maka kita kelompokkan nih perkalian dan pembagian. Maka kita selesaikan dulu nih. 12 dikali 5 sama dengan berapa? 60 ditambah 32 dibagi negatif 8. 32 bagi 8 kan 4. Yang kan dia negatif, positif dibagi negatif adalah negatif. Jadi negatif 4. Jadi 60 ditambah negatif 4 itu adalah 56. Oke, soal yang keempat ada negatif, ada pengurangan, ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian. Sama, kita lebih disuruh menyelesaikan duluan yang pembagian dan perkalian. Ya, jadi 47 dikurang 84 dibagi 7 itu adalah 12. Ditambah 9 dikali 11 adalah 99. Lalu boleh kita, kalau dia udah sama nih, ini kan positif negatif semua, penjumlahan dan pengurangan semua, dia kan setara. Jadi boleh kita selesaikan dari yang kiri ke dari kiri ke kanan. Jadi bisa kita selesaikan dulu 47 tambah 12 berapa? 47 tambah 12. 7 tambah 2 9 dikurang ya. Salah. 47 dikurang 12. 47 dikurang 12 ini saya hapus dulu. Jadi 47 kurang 12 berapa? 7 kurang 2 5. Sini 5. 3 kurang 1 4 kurang 1 3. Jadi ini 35. Ya, 35 ditambah 99. Jadi jawabannya berapa? 5 tambah 9 14. 9 tambah 3 12 tambah 1 sisa tadi. Jadi 134. Nah, oke, jawabannya seperti itu. Semoga paham ya. Oke, selesai materi kita tentang operasi perkalian dan penjumlahan ya. Seperti biasa, matematika tidak afdol tanpa ada latihan-latihan soal. Nah, tugas 2-nya silakan kalian kerjakan soal ini. Silakan screenshot ya. Biar lebih terlatih lagi dan lebih paham lagi. Selamat mengerjakan. Dan pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor persekutuan, KPK dan FEB, dan pemangkatan dan sifat-sifatnya, dan bentuk baku bilangan besar.
Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.